Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Falaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala wa ayyuhum. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nabi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amma ba'du. Baik, pagi ini kita akan membuka kelanjutan dari Al-Baqarah ayat 71 dan 80. Mari kita simak sama-sama. Kalau membaca teksnya itu mungkin membingungkan, cukup mendengarkan di sini, nanti bisa berinteraksi. Apa saja yang kita bahas? Resume dari ayat 71 sampai 80 Al-Baqarah sebenarnya masih sama ya dengan yang lalu. Bagaimana saya katakan bahwa 34% dari isi Al-Quran ini akan bercerita tentang Bani Israel ya, dan para nabi-nabi dalam berjuang. Nyatanya memang ribuan nabi itu diutus hanya satu yang untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu untuk Bani Israel. Begitu dasarnya kebandelan Bani Israel ya, sehingga ribuan nabi itu untuk masyarakat mereka, kaum mereka yang bandel itu ya. Ini jadi Bani Israel ini merasa kecewa ya. Ini intisarinya, resumenya. Sebab apa? Sampai lambang sesembahannya disembelih dengan disembelih. Lambang sesembahnya Bani Israel itu disembelih. Kemudian untuk apa? Disembelih untuk membuktikan siapa dalam pembunuhan orang kaya waktu itu ya, tinggal itu. Itu sudah lalu ya, sudah kita bahas di ayat tersebut ya. Jadi nggak perlu saya ulang ya, kenapa sapi disembelih, kemudian untuk membuktikan dalam pembunuhan karena terjadi pertengkaran siapa yang bunuh orang kaya itu ya. Ternyata sapi betina itu mu'jizat Allah, kemudian setelah dipotong bagian dari tubuhnya itu dipukulkan kembali pada orangnya, jenazahnya, dan jenazah itu bangkit kembali dan dia bicara, yang bunuh aku adalah si fulan. Ternyata dia ponakannya sendiri yang ingin menguasai hartanya orang kaya. Ya, katanya itu sudah sekarang pun banyak terjadi ya. Di zaman sekarang itu juga banyak terjadi orang-orang saling bunuh-bunuh karena harta warisan. Ya. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, adiknya, kakaknya dibunuh, hanya harta warisan. Ternyata zaman dulu juga sudah ada seperti ini. Ya, bahwa itu sudah ada seperti ini. Ya. Ya, kemudian Bani Israel kedepankan nafsu daripada akal sehatnya. Ya. Sampai sekarang begitu kan kita lihat Yahudi, ya, pelakuannya pada Palestina membunuh, akal sehatnya sudah hilang. Bapak membunuh anak-anak yang masih bayi, kemudian ibu-ibu yang lemah, itu bagi dia adalah pesta pora, kesenangan gitu kan, membunuh gitu kan. Ini yang artinya akal sehat hilang gitu. Nafsunya nafsu binatang saja nggak mau membunuh anaknya, nggak membunuh siapa yang lemah itu, binatang saja. Ya, kita bisa lihat binatang buas saja dengan seperti macan, harimau itu ada yang kecil, monyet kecil ditolong ya, kalau ditolong bukan santapannya, ini adalah makhluk yang harus ditolong, itu harimau. Tapi Bani Israel enggak, ketika ada kerumunan anak-anak Palestina lagi bermain, ya tembaknya semuanya ini.
Ini kan akal sehatnya di mana nih, manusianya itu di mana, hatinya itu di mana, ya. Inilah jadi kebanderan Israel sampai sekarang ya begitu ya, tidak bisa mengambil hikmah terhadap apa-apa yang dianugerahkan Allah, ya, yang diistimewakan Allah pada Bani Israel, kenikmatan yang luar biasa itu tidak diambil hikmahnya bahwa mereka itu disayang Allah. Tapi ya sekali lagi bahwa itulah Yahudi dan Bani Israel, ya. Nah, kemudian yang bikin Allah murka adalah oleh para rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi. Itu Taurat itu dirubah, kemudian dikatakan pada umatnya bahwa ini adalah dari Tuhan, kan? Padahal sudah dirubah, bukan asli yang diberikan oleh Musa alaihissalam, ya. Disinilah letak kemurkaan Allah, ya. Kalau kita ulang-ulang, ya, pada Israel yakin tidak masuk neraka, ya, dari dalam tafsirnya yakin dia itu tidak akan masuk neraka, masih disayang Allah, ya. Tapi Allah tentu tidak lepas dari apa yang diperbuat oleh Bani Israel Yahudi, ya. Dalam tafsir yang lain yang lalu bahwa Bani Israel Yahudi itu mayoritas adalah penghuni neraka, ya. Itu yang harus kita pahami, karena sebagaimana disampaikan Pak Kiai Juman dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya tunjukkan jalan lurus ya Allah, dan jangan ke jalan orang sesat Nasrani, jalan yang kau murkai Yahudi. Jadi kan tafsirnya begitu, ya. Jadi kalau sudah Allah dah murka, sudah nggak bisa, ya, bahwa dia akan menerima balasan yang sangat menyakitkan, dan itu abadi, ya, abadi, ya, nggak akan mentas dari neraka kepada Israel, ya. Gitu kan. Ini nggak banyak yang kita sampaikan. Yang pertama, Bani Israel, ya, bersikeras tidak mau sembelih sapi, sebab sapi adalah berhala Tuhan, ya, yang wajib disembah. Itu ya, maka dia banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan pada Musa alaihissalam. Tanyalah warnanya apa, umurnya berapa, jenisnya apa, warnanya apa, terus berhari-hari, berbulan-bulan tidak mau nyembelih sapi karena itu adalah sesembahannya, ya. Itu adalah jadi itu, maka dia berusaha untuk tidak mau nyembelih. Yang kedua, Allah jadikan syafi mukjizat untuk buktikan siapa pembunuh orang kaya tadi, ya, yang diceritakan, bahwa itu punya kemenakan sendiri. Ini isi dari beberapa tafsirnya. Kemudian yang kedua, ya, fenomena luar biasa yang terjadi di kala itu tidak membuat Bani Israel sadar, ya. Fenomena luar biasa apa? Lautan jadi daratan misalnya. Kemudian Gunung Sinai yang bisa memayungi ribuan, puluhan ribu Bani Israel yang diselamatkan Allah, itu kan suatu luar biasa, ya. Kemudian ketika kehausan, tongkatnya Nabi Musa untuk memukul batu jadi 12 mata air untuk 12 suku-sukunya Nabi Musa, ya. Dan makanan datangkan Allah, ya, mana wa salwa. Tapi itu tidak membuat dia sadar, tidak mengambil hikmahnya, sehingga Allah semakin murka, ya. Bani Israel semakin rakus, serakah, akalnya hilang, halalkan semua sistem asal bisa kuasai dunia. Nah, sekarang ini yang menguasai dunia kita siapa? Israel, Bani Israel, Yahudi, ya. Dengan keuangan yang tidak terbatas, ya, mereka bisa membeli dunia ini, ya. Dan sekarang sudah terbeli dunia ini. Buktinya apa? Dunia dalam genggamannya, lihatlah PBB USA,
negara adikuasa yang begitu garangnya pada negara tidak mampu ya, kecil, tapi tidak mampu menekan Israel. Mana mampu? Okay? PBB juga tidak mampu menekan, karena PBB itu hampir semuanya uangnya dari Yahudi. Amerika uangnya dari Yahudi. Gimana mau menekan? Gak berani. Dewan Keamanan PBB juga lemah. Inilah persoalan dunia dalam genggaman Yahudi. Gitu ya. Jadi yang kita pahamkan itu secara politik global bahwa dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, Bani Israel ya, yang tadi saya katakan para rahib Bani Israel sengaja merubah isi Taurat yang Allah ciptakan untuk Musa ya, mengatakan bahwa itu semua berasal dari Tuhan, Nabi Muhammad. Nah, dalam Taurat, Zabur dan Injil kalau kita lasak ya historisnya, itu Nabi Muhammad itu sudah tercantum. Namanya bukan Muhammad tapi Ahmad. Di Taurat Ahmad, di Zabur Ahmad, dan juga di Injil pun Ahmad. Semua ada nama-nama itu ya. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang akan menggantikan seluruh Nabi itu. Ada dalam Taurat ya. Akan datang Nabi akhir zaman. Namun Bani Israel tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu akan ada. Dan sekarang dia tidak menerima kehadiran Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kenapa nabinya bukan dari Israel? Kenapa nabinya dari Arab? Salah satu contohnya itu ya. Ini keras kepalanya Bani Israel. Ini yang Bani Israel ya. Ini yang terakhir ya, yakin di Sang Tuhan dan tidak masuk neraka ya. Tadi di surat yang ke-70 atau ke-80 79 ya. Dengan Allah sejak Nabi Musa sudah murka, Bani Israel dijamin masuk neraka sejak Nabi Musa hingga Nabi Isa alaihissalam. Semua adalah penghuni neraka ya. Tidak ada ampunan baginya. Ada satu dua Bani Israel Yahudi yang masuk ke surga, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang minggu lalu saya sampaikan masuk surga. Tapi mereka yang patuh taat dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dakwah Nabi Isa alaihissalam, patuh. Sehingga dia terus memegang tauhid ya dan masuk surga. Demikian Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline. Rasanya silakan untuk dielaborasi. Ibu-ibu dulu aja Pak. Pak Yai Ahmad. Oh ya. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.